Yang saya hormati partai politik pengusung dan tim pendukung masing-masing paslon. Yang saya hormati para jurnalis, baik media cetak, elektronik maupun media online. Di atas semuanya, yang terhormat Bapak dan Ibu Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat. Di hadapan kita ada paslon nomor urut 1, Bapak Ferdi bersama Ibu Rizky. Paslon nomor urut 2, Ibu Maria bersama Bapak Sil. Pakar sekaligus pemimpin. Itulah sebabnya mereka ada bersama kita hari ini. Bertolak dari kepakaran keempat paslon sebagai pemimpin, materi utama yang dibahas dan diperdebatkan pada kesempatan ini adalah visi, misi, dan program-program strategis yang telah dikemukakan oleh keempat paslon dalam dokumen visi dan misi maupun yang telah paslon sampaikan kepada masyarakat melalui sosialisasi dan kampanye terbatas. Materi tersebut tergambar dalam segmen debat hari ini. Segmen pertama, ada 3 tema dalam segmen kedua ini. Segmen ketiga yang tentu seru, Bapak dan Ibu, adalah segmen tanya jawab saling menanggap antara keempat paslon, dan ditutup dengan segmen keempat yaitu closing statement atau seruan yang diperkenalkan yang menyerang personal pasangan calon lain. Mari kita beri tepuk tangan. Pertimbangan pertama, tuntutan masyarakat terhadap percepatan dan pemerataan pembangunan antara kota, kecamatan, dan desa di Kabupaten Manggarai Barat. Perlu dicatat, terdapat 122 desa di Manggarai Barat yang masuk dalam kategori tertinggal, yang tersebar di 12 kecamatan. Pertimbangan kedua, tuntutan masyarakat mengenai respon kebijakan strategis dan inisiatif regulasi pemerintahan daerah terhadap meningkatnya perhatian kebijakan nasional terhadap Kabupaten Manggarai Barat sebagai kawasan strategis pariwisata nasional, menyusul diberlakukan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, khususnya pembentukan kawasan khusus pembangunan. Masing-masing pasangan calon diberikan waktu selama 5 menit, dimulai dari paslon nomor 1, urut 1 secara berurutan sampai paslon nomor urut 4. Pasangan calon bupati dan calon wakil bupati disarankan untuk saling berbagi waktu untuk memaparkan visi misi dalam waktu yang 5 menit yang disediakan. Kesempatan pertama diberikan kepada paslon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, Bapak Ferdi dan Ibu Rizky. Kesempatan 5 menit dimulai dari sekarang. Yang kami hormati Ketua KPU Provinsi, yang kami hormati Ketua KPUD Manggarai Barat, yang kami hormati pimpinan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, yang kami hormati insan pers, yang kami hormati Bapak panelis dan moderator debat paslon, yang kami hormati pasangan calon dan tim masing-masing, yang kami hormati masyarakat Manggarai Barat dimanapun berada, dan hadirin sekalian yang kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pantas Rizky melaksanakan revolusi Triple T dan JAL, transportasi telekomunikasi jalan
jembatan air minum bersih, dan listrik. Penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia untuk mewujudkan Manggarai Barat yang aman, meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan Manggarai Barat yang sejahtera, pembangunan ekonomi berbasis masyarakat untuk mewujudkan Manggarai Barat yang makmur, penguatan daya saing daerah untuk mewujudkan Manggarai Barat yang unggul, serta pelayanan publik, percepatan pelayanan publik untuk mewujudkan Manggarai Barat yang responsif. Untuk menjalankan 6 misi tersebut, petani, pengangkatan secara bertahap guru dan pegawai honor, serta tingkatkan kesejahteraan aparat desa, memberikan perlindungan hukum kepada rakyat secara adil dan jamin kebebasan berbicara termasuk kemerdekaan pers, jaga kebinekaan antar dan kerukunan antar identitas atau sara dan mencegah konflik sosial, lanjutkan dan tingkatkan untuk mengentaskan kemiskinan sosial seperti BOS, PKH, KUR, BPJS, KIP, dan KIS, dan program prioritas penanganan COVID di Manggarai Barat secara khusus. Inilah visi misi dari Bantas Rizky. Atas perhatian dari kita semua kami ucapkan. Saya kira sudah komprehensif sesuai dengan statuta yang ada, bahwa yang dideskripsikan itu adalah visi, misi, dan program. Terima kasih, saya kembalikan kepada yang terhormat moderator. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat paslon nomor urut 1. Berikut pemaparan visi moderator, yang terhormat Ketua KPUD dan jajarannya, yang terhormat Ketua Bawaslu dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Ibu calon Bupati dan Wakil Bupati, yang terhormat Pak Silverius Syukur, calon Bupati paket misi, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang sangat saya cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Sebelum saya menyampaikan visi dan misi, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan keprihatinan saya dan juga mewujudkan Manggarai Barat hebat. Kami juga menawarkan optimisme dan masa depan Manggarai Barat yang aman, mandiri, sejahtera dengan membangun desa dan menata kota. Tentu saja kami memprioritaskan no one left behind and no one being under pressure untuk mewujudkan misi-misi kami ini. Dukung perkembangan pariwisata, pertumbuhan industri, koperasi, dan ketahanan pangan, serta iklim usaha di perkotaan. Yang kedua, kami membentuk kualitas sumber daya manusia yang unggul melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, budaya, dan perlindungan sosial dan pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kesediaan dan kualitas. Yang keempat adalah mengembangkan tata kelola pemerintah yang profesional, transparan, dan akuntabel melalui penguatan kelembagaan dan SDM aparatur dengan mengoptimalkan pemanfaatan dimulai bagaimana memperhatikan karakteristik wilayah desa. Contohnya, wilayah-wilayah desa di pesisir pulau, tentunya kita memperhatikan bagaimana program-program yang berpihak kepada masyarakat. Misalnya, pembangunan dermaga, kemudian bagaimana puskesmas terapung yang bisa melayani masyarakat dengan cepat. Kemudian dari tata kelola lingkungan, kita tahu bahwa daerah pesisir harus dikenal sebagai daerah nyiur melambai, misalnya seperti itu.
Kemudian di daerah pegunungan tentu kita melihat bagaimana program-program yang sesuai. Kami menawarkan sebuah program rumah agro dan rumah wisata. Yang kedua, bagaimana basis ekonomi masyarakat petani ini dapat ditingkatkan. Misalnya petani sayur, peternak, nelayan, pengrajin, tentu saja untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di pedesaan. Untuk program ini tentu bagaimana prinsip-prinsip safe from farm to table ini harus diprioritaskan, mengingat kita tahu bahwa masyarakat masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu tentu kearifan-kearifan lokal untuk pendekatan pengentasan kemiskinan ini harus menjadi prioritas. Kemudian keempat, kondisi sosial budaya di desa merupakan bagian atau inkubator dari budaya, dan karena itu kita harus tetap mempertahankannya. Selanjutnya Pak Sil, silakan. Kota, kami bersepakat bahwa bagi masyarakat lokal di sektor industri, revitalisasi SMK dan BLK, serta menciptakan layanan perizinan investasi yang cepat dan bebas dari pungutan liar. Terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan meriah untuk paslon nomor urut 2. Yang Edi dan Beng cintai seluruh masyarakat Manggarai Barat dimanapun berada. Edi dan Beng mempunyai visi Manggarai Barat bangkit menuju Manggarai Barat mantap. Bangkit dari apa? Teknologi yang mantap, infrastruktur yang mantap, para anak-anak yang ada di Manggarai Barat, dan mendorong supaya porsinya 70% putra-putri yang ada di Manggarai Barat. Untuk mewujudkan Mabar bangkit menuju Mabar mantap. Zonasi. Di samping itu kita akan yang pertama sektor pendidikan. Sektor pendidikan yang harus dibenahi yang pertama masyarakat. Poin pertama kita bicara reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Paket AG konsisten yang memperbaiki tunjangan penghasilan, bukan gaji, perbaikan tunjangan penghasilan dalam rangka etos kerja pemerintahan yang baik. Yang kedua, juga di situ kita perbaikan penghasilan aparat desa dari kepala desa sampai seluruh perangkat otonomi desa. Juga kita naikkan anggaran dana desa yang sekarang mungkin hanya 7-8%, kita naikkan 12,5 sampai 15%. Tujuannya agar desa bisa mandiri, bisa kerja sendiri. Dengan peraturan bupati, setiap desa dari 169 desa bisa aspal jalan desa senilai 169 kilo per tahun. Berarti kalau 5 tahun kurang lebih 900 kilo. Kalau tambah dengan aspirasi dewan, 30 saja dewan kali 3 sudah 300. Ini real, ya. Pada poin kita disumbang, sumbang sing, sumbang beras, dan seterusnya. Kita harus melalui suatu program konkret bahwa rakyat adalah tujuan utama demokrasi. Maka dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Yang kelima, penguatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM. Ini juga jadi catatan. Salam kepada saudara-saudara saya, seluruh masyarakat Manggarai Barat. 80% masyarakat Manggarai Barat petani, nihil dengan anggaran hanya 0,83%. Oleh karena itu tekad paket AG akan menaikkan anggaran pertanian nelayan sampai dengan 10-15% tiap tahun. Yang berikut, prioritas pengangkatan tenaga untuk menjadi PNS. Karena pemerintah pusat mengeluarkan formasi dan memberi NIP yang bayar gaji adalah orang daerah.
dengan adanya keputusan pemerintah pengangkatan P3KD ini juga salah satu solusi untuk teman-teman yang honorer. Yang berikut, bebas di BPHTB termasuk sertifikat tanah masyarakat miskin, karena ini juga salah satu nawacita Presiden. Juga yang menjadi poin penting dari paket AG. Salam sejahtera untuk seluruh masyarakat Manggarai Barat. Terima kasih. Mari kita beri tepuk pemberian terima kasih kepada paslon nomor urut 3, nomor urut 4. Demikian rakyat Manggarai Barat telah mendengar dan menyaksikan pemaparan singkat dan sistematis visi misi kepada paslon. Halo teman pemilih. Tahu nggak sih ada 12 algoritma setelah kamu mencoblos Twitter? Apa aja sih? Cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan butuh jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos bersedia cepat diberikan sarana plastik selama mencoblos. Jadi makin tenang kan? Sebagai tanda memilih sekarang nggak pakai jeruk pintar, tapi TPS. Ketujuh, daftar pilih dalam satu TPS maksimal langsung pilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan serum. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, kita memasuki segmen kedua, yaitu pendalaman visi misi. Bapak dan Ibu paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat, segmen pendalaman visi misi ini terdiri dari masing-masing paslon diberi waktu yang disiapkan oleh masyarakat ini bisa diterima di pasar pariwisata. Misalnya pengembangan sektor pariwisata di desa-desa dan pemerataan pertumbuhan ekonomi di desa. Dipersilakan kepada paslon. Dari 3 tahun terakhir ini meningkat. Tapi apa yang terjadi? Income per kapita rakyat kita hanya Rp616.000 per bulan. IDM desa maju hanya 1, sangat tertinggal ada 90. Terkait dengan ini ada paradoks. Kemajuan sektor pariwisata ternyata tidak membawa dampak apa-apa untuk rakyat.
Apa strategi yang dilakukan oleh Eri Sejahtera. Paslon nomor urut 4 mengusung tiga misi utama, yaitu memperkuat ekonomi rakyat, menciptakan lapangan kerja, mempercepat reformasi birokrasi, dan apa kebijakan atau program strategis Bapak berdua terkait reformasi birokrasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di desa dan di kota, penciptaan lapangan kerja dan penguatan kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta. Dipersilakan kepada paslon nomor urut 4 untuk menjawab. Waktu 2 menit dari sekarang. Oke, terima kasih moderator. Tentu kita tahu bahwa sejalan dengan perkembangan demokrasi kita, juga perkembangan tata kelola pemerintahan kita, pemerintah mengamanatkan dari money flow function ke money flow program. Sehingga jelas paket AG, kalau di pusat mengawasi, sungguh-sungguh melayani masyarakatnya dengan baik, pelayanan publik dengan baik. Nah, ini cita-cita kita. Terus yang kedua, memberikan izin secara gratis. Ini kita beri, bebas laut seluruh biaya BPATB. Karena ini saya belajar di beberapa negara ASEAN. Kenapa jadi seksi itu Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja? Karena semua diberi gratis. Begitu gratis, orang makin banyak minat, pajaknya dapat, orang datang ke sana, datang investasi, balik ke SMK, karena kamu adalah bisa. Nah, ini juga visi pemerintah pusat harus diterjemahkan oleh paket AG di tingkat daerah tentunya. Ini dalam rangka untuk mendorong, mempercepat ekonomi masyarakat, mempercepat daya saing usaha, supaya jangan jadi penonton orang-orang lokal. Kita memberi sertifikat juga secara gratis. Karena kalau ada izin gratis, sertifikat gratis, bisa utang uang di bank. Makanya jangan mimpi jadi pegawai harusnya. Mimpi. Pertanyaan keempat untuk paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1. Dengan visi Manggarai Barat yang makmur, paslon nomor urut 1 menerjemahkan visi tersebut ke dalam 6 misi utama, 54 bidang urusan, 303 program. Dari ke-6 misi tersebut, Bapak dan Ibu paslon menyebutkan revolusi Triple T dan JAL sebagai misi pertama.